Assalamualaikum, selamat datang di dapur aku, tempat dimana piring tidak pernah habis, tapi tenaga aku habis duluan, Besti. Ini dia saksi bisu perjuangan hari ini. Oke, kita mulai. Air nyala, sabun keluar, dan piring pertama itu adalah piring yang paling berminyak selalu maju duluan. Ini piring kayak habis dipakai masak satu RT, Besti. Padahal yang makan cuma ya kita-kita juga. Ayo piring, kerjasama ya. Aku capek, kamu kotor. Kadang aku mikir, hidup itu mirip nyuci piring, Besti. Awalnya kotor, lengket, bikin malas. Tapi kalau pelan-pelan dikerjain, lama-lama bersih juga. Jujur ya, nyuci piring itu sering jadi momen paling jujur sama diri sendiri. Di sini nggak ada yang nuntut, nggak ada yang ngejar deadline. Cuma aku, piring, dan pikiran sendiri. Kadang capek, kadang pengen rebahan aja, tapi ya hidup harus tetap berjalan. Piring harus tetap dicuci. Dan anehnya, pas satu piring selesai, rasanya kayak, oh, satu masalah kelar. Siapa di sini yang sama kayak aku? Kalau nyuci piring, suka bilang dalam hati, yang ini terakhir ya. Ternyata masih ada di kompor, nggak kelihatan, Besti. Atau gelas kecil yang tiba-tiba muncul entah dari mana, padahal yang tadi yakin udah habis. Dari dapur kecil ini aku belajar, nggak semua hal harus cepat selesai. Yang penting dikerjain, pelan-pelan nggak apa-apa, asal nggak berhenti. Kadang hidup juga gitu kan, kita cuma perlu terus jalan meskipun sambil capek. Nyuci piring itu olahraga ringan, gerak tangan, jongkok dikit, bonus pegal gratis. Belum lagi busanya masuk ke lengan, rasanya kayak ini sabun apa es kutub, dingin banget kan. Dan akhirnya tumpukan piring berkurang, tapi ini lihat aku ngambil lagi dari atas kompor. Ini adalah nyuci piring season kedua, Besti. Ini tuh piring bekas makan tadi dan juga masak tadi pagi, tapi entah kenapa kayaknya numpuk banget, semua keluar dari rak piring. Oh iya Besti, nyuci piring itu momen refleksi hidup. Karena saat tangan kita sibuk, pikiran malah keluyuran kemana-mana. Kadang mikir, kok hidup gini-gini aja ya? Bangun pagi, kerja, pulang capek, makan, nyuci piring, terus besok ngulang lagi kayak gini. Tapi ya alhamdulillah masih punya piring buat dicuci, karena artinya kita masih bisa makan. Busa sabun ini kayak masalah hidup ya Besti, kalau ditambah air malah meluber. Kadang capek ya, ngerasa kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kayak nyuci piring, habis dicuci nanti kotor lagi. Tapi kalau nggak dicuci bisa numpuk. Jadi ya pelan-pelan aja kan, hari ini beresin yang bisa diberesin. Nggak harus sempurna, yang penting jalan. Nyuci piring juga ngajarin satu hal sederhana, bahwa merawat diri nggak selalu harus liburan jauh atau kata-kata besar. Kadang cukup membereskan hal kecil dengan hati yang tenang. Dapur ini sekarang lebih bersih dan rasanya kepalaku juga sedikit lebih ringan, Besti. Kalau kamu nonton ini sambil capek, aku harap kamu merasa ditemani ya. Kalau lagi nyuci piring kayak gini tuh aku suka banget suara airnya. Rasanya kayak diajak ngomong pelan. Gak apa-apa capek, gak apa-apa pelan. Hari ini mungkin gak mudah, ada hal yang lebih lelah. Tapi gak bisa diceritakan. Dan di momen kayak gini, aku belajar menerima bahwa gak semua harus selesai hari ini, Besti. Dan akhirnya wastafel kembali suci. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai sini. Kalau hari ini kalian capek, ingat, kita sama-sama lagi berjuang, Besti. Kadang perjuangan itu sesederhana nyuci piring. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Pelan-pelan ya, kita gak kemana-mana. Jangan lupa untuk nyuci piring hari ini, Besti.